sesepuh yang untuk membuat gula aren. Ya, kalau zaman-zaman Pak Mangku mungkin pokoknya kayak bambu. Berarti di Pedawai itu ada berapa jenis baru ya? Iya, baru 25-an ya yang Kan program miskin tuh. Terutama kan gerbang sadunya dulu. Ingat dia. Sisanya sudah paling banyak melekat, ini. paling melekat lah programnya. Itu program Perjuangannya Pak Mangku udah luar biasa kan. si mantri, Itu masyarakat di sini. gerbang sadu, Ya. udah rumah, YKBM. Tapi sayangnya gerbang sadu ini berosot. Berosot? Ya. Kenapa? Tahu saya. Saya gubernur Yang tidur di di atas gubuk kita. yang kita bedah rumah. Benar rumah. Namanya Hotel Mungkin ada pelajaran. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Arya Wirawan. Bahasa Bali nih ke Asli dari Desa ini saya Pedawai, Badan nih bahasa Bali. pengrajin gula aren yang ada di Pedawai. Jadi kita mempunyai kelompok namanya kelompok Bima Dewa. Kita coba menginisiasi dengan kelompok yang ada sekitar petani aren yang ada di Desa Pedawai. Jadi kalau dulu memang kita masih tetap menggunakan cetakan yang balok seperti ini, yang batok kelapa masih kita tetap cetak. Kita inovasi ada yang berbentuk kecil dan juga ada yang terbaru gula semut dan juga ada yang nektar aren. Jadi kita udah inovasi ke beberapa bentuk. Jadi kalau gula semut untuk gulanya kita lebih tahan karena kalau dulu awal kami bikin gula semut karena melihat di petani itu gula batoknya ini sering ada yang meleleh, ada yang jamuran biasanya karena penyimpanan. Setelah ini coba kita bikin ke gula semut. Jadi gula semut tahan sampai 2 tahun biasanya, tapi dalam keadaan tertutup. Cuman tetap kita ditaruh di label expire-nya 1 tahun karena untuk biar ada spare waktunya juga. Nah itu, jadi untuk sementara ini kita baru bisa membawahi beberapa petani kurang lebih 10 sampai 20. Jadi tidak semuanya juga kita dapat kita ambil gulanya karena kan yang bisa dijadikan gula semut tidak semua gula Pedawai itu bisa dijadikan gula semut karena ada tekstur tertentu dari gula semut gula Pedawai itu dia itu tidak bisa kering bagus, dia terus lengket karena faktor dari pohon aren. Karena pohon aren itu ada yang getahnya sangat bergetah, makanya biasanya gula itu ada yang kalau kita pegang ini dia terlalu lengket. Itu biasanya pohonnya tingkat getahnya sangat banyak. Kalau yang kayak gini walaupun dia sedikit basah tapi untuk jadikan gula semut bisa. Karena kan ada yang memang setelah dicacah dia langsung bumpal lagi. Itu ada yang kayak gitu. Jadi sampai di sini kita beli di petani, sampai di sini disortir lagi. Gula Pedawai itu kita sortir lagi dan semuanya ini murni tanpa ada campuran gula lagi. Artinya biasanya kan ada yang memang murah, gula aren itu murah. Biasa ada juga yang bilang dicampur lagi dengan entah gula putih atau apa. Kalau di sini original semua petani kita naungi, kita kasih arahan supaya mainnya tetap. Kan kami itu masih sederhana banget sebenarnya, pakai kikian masih manual, semua masih manual. Jadi anggap kalau yang di batok tetap manual, pokoknya masih tradisional semuanya, pakai kayu bakar dan rasanya juga lebih beda, tetap. Dan juga kalau misalkan anggap menstruasi juga kadang-kadang ya paling bapaknya langsung yang ngapinin langsung. Itu value-nya sebenarnya. Karena di situ penuh dengan imajinasi, kreativitas, aspek sakralnya, ya. Aspek sakralnya itu diperhatikan. Tidak sembarangan orang bisa membuat itu, gitu loh. Dan tradisi itu tetap terus dijaga di Pedawai ini. Itu keistimewaannya. Ya, mereka tetap mempertahankan gula itu. Jadi tidak jual tuanya.
Kenapa? Karena mereka terikat kepada warisan leluhur bahwa Pedawe itu identik dengan gula jake. Nah, itu gula aren itu. Nah, sekarang ada inovasi bikin gula semut namanya. Jadi ini juga sekarang kan menjadi elite nih. Kopi yang sase pakai gula aren katanya lain harganya dan lain posisinya di pasaran kopi sase nih. Gitu. Jadi dan kita boleh bangga bahwa kalau bicara gula aren atau gula jake, ya tempatnya ya Pedawe ini. Tidak ada lagi tempat di Bali yang lain. Gitu. Jadi itu luar biasa. Nah, ini harus terus dijaga. Tapi sekarang bagaimana narasinya, saya katakan tadi, harus ada yang pandai bercerita seperti itu tadi, bahwa gula ini tidak sembarangan bikinnya. Satu, harus mengikuti kaidah-kaidah, norma-norma yang berlaku di sini. Contohnya tadi, misalnya jemurannya di pengeringan harus dengan matahari, dan itu sangat tergantung kepada batara surya, nggak sembarangan. Kalau hujan terus kan pusing dia. Nah, itu gulam terus payah dia. Bisa pakai oven, tapi rasanya beda. Nah, kalau ingin mempertahankan rasa itu memang harus dengan matahari. Itu hebatnya itu. Jadi warisan budaya leluhur itu yang harus terus dijaga. Nah, siapa yang harus menjaga itu? Ya ini para pemuda-pemuda ini tentu saja didukung oleh para seniornya, para penggelingsir terutama untuk memberikan nilai-nilai itu. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, instan, sehingga nilainya, value-nya itu jadi turun. Kita harus pertahankan nilainya, karena khasnya itu di situ. Kita tidak bisa bersaing dengan yang mana yang udah hebat-hebat, itu nggak bisa, karena mereka besar, ini kan kecil tapi unik. Nah, jadi kita menonjolkan keunikannya itu. Uniknya di mana tadi? Proses membuatnya masih sangat tradisional, jakenya juga khusus, bukan jake genjah istilahnya. Jake genjah itu cepat berbuah, tapi rasanya lain dan tidak cocok dengan tanah Pedawe. Sini jake itu mulai bisa dipanen setelah 15 tahun. Bayangin aja nunggu 15 tahun itu, ya kan? Nah itu, jadi kan beda. Kalau genjah 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun bahkan mungkin udah bisa, tapi rasanya lain. Nah itu, jadi kalau itu harganya seberapa, ini harganya lain lagi. Karena tadi proses menanamnya lama dan perlu ketekunan, kesungguhan. Contohnya misalnya untuk memasak ini, gula ini tadi, maaf, perempuan yang sedang datang bulan nggak boleh, nggak jadi gulanya. Coba, kan lain tuh. Nggak cukup dengan pakai softtek aja, nggak cukup. Nggak cukup. Nah itu, jadi harus sama dengan orang pergi ke pura, ya kan? Nggak bisa sembarangan. Nah itu value-nya di situ, ya, nilainya di situ. Itu kalau dari saya. Bima Dewa oke, gitu ya. Bima Dewa oke. Bima Dewa oke. Bima Dewa.